Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah Masjid Al-Muhajirin, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian kita hadis-hadis Arba'in An-Nawawi. Pada hari ini kita masuk kepada hadis yang kelima dengan tema semua perbuatan bid'ah tertolak. Jadi kajian kita Bapak Ibu hari ini terkait dengan bid'ah. Saya bacakan dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummil Mukminina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ummul Mukminin, ibunda para orang-orang yang beriman, Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Diterjemahkan dalam hadis ini, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Hadis Bukhari nomor 2697 dan hadis Muslim nomor 1718. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi apa-apa yang diada-adakan setelah ajaran Islam ini sempurna, setelah Al-Quran turun dengan sempurna dan Rasulullah SAW telah wafat, maka urusan-urusan agama yang diada-adakan, yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu akan tertolak. Yang kita sering mendengar dengan istilah bid'ah. Di kalangan para ulama, Bapak Ibu sekalian, para mubalik, mu'alim itu memberikan penjelasan tentang bid'ah niku ya ada sedikit perbedaan walaupun tidak bertolak belakang. Yang pertama, dengan tegas, segala sesuatu ibadah yang tidak bersumber, pokoknya tidak diajarkan dalam, tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu maka tertolak. Pokoknya Kanjeng Nabi mboten nyontoh nih, itu ditolak. Ada yang menerjemahkan bid'ah itu segala sesuatu yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, pokoknya tidak ada dalilnya, itu adalah bid'ah. Kemudian ada juga yang menegaskan, menjelaskan begini, amalan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah itulah bid'ah. Sehingga segala sesuatu yang
tidak bertentangan, maksudnya tidak bertentangan dengan inti ajaran Islam itu tidak bid'ah, sedangkan yang pokoknya menyelisihi dari ajaran Al-Quran dan ajaran Sunnah itu adalah bid'ah. Maka di kalangan kaum muslimin pun satu perkara urusan ibadah itu ada yang menyebutkan, oh ini bid'ah, ada yang menyebutkan ini bukan bid'ah. Inilah yang dari istilah bid'ah saja berbeda-beda, sehingga menghukumi suatu ibadah atau suatu amalan ini bid'ah atau tidak itu juga berbeda-beda di kalangan para ulama, terutama ulama-ulama era kholaf, ya, era-era kekinian, yang memang sebetulnya siapa yang paling paham tentang apa yang dimaksud bid'ah? Yang jelas ya Rasulullah, karena Rasulullah yang bersabda, Rasulullah yang ngendikan, sehingga tahu betul apa yang dimaksud dengan bid'ah. Ya karena Rasulullah tidak memberikan penjelasan yang detail rinci, sehingga sampai ke sini itu para ulama menafsirkan hal-hal semacam itu. Maka perkembangan pembahasan bid'ah itu sampai ada pengelompokan, ya, pengelompokan. Bid'ah dalam akidah itu jelas haram. Nah, jadi bid'ah tentang di masalah-masalah akidah, masalah-masalah ketauhidan itu adalah jelas-jelas haram, karena sudah jelas tentang masalah akidah. Nanti bid'ah terkait dengan ibadah-ibadah mahdoh itu jelas dilarang. Nah, ibadah mahdoh itu ibadah yang kaifiyahnya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Misalnya tentang sholat subuh ya 2 rakaat. Nah, itu kan jelas kaifiyahnya sudah maghrib 3 rakaat. Kok enek sing maghrib 4 rakaat, jelas itu haram, bid'ah. Itu dalam ibadah-ibadah mahdhoh. Sedangkan ibadah-ibadah ghairu mahdhoh, ya semacam mungkin wirid mutlak, kemudian zikir mutlak, kemudian beberapa tradisi-tradisi keislaman, nah itu yang sifatnya bukan mahdhoh itu ada perbedaan. Ada yang mengatakan kadang, oh amalan ini bid'ah, oh amalan ini tidak. Itulah Bapak Ibu sekalian, fenomena sekarang kita membahas tentang bid'ah. Kemudian kita bagaimana ya? Ya alhamdulillah ketika adanya banyak perbedaan itu, langkah kita bagaimana ya? Kita kan punya satu kaidah ya. Jadi kalau seseorang itu berada dalam satu dalam jamaah kaum muslimin, maka di situ mesti ada fatwa-fatwa, ada rujukan-rujukan dalam jamaah itu atau dalam organisasi. Misalnya di Muhammadiyah, ketika ada pembahasan, oh orang mengatakan ini bid'ah, ini tidak, ya kita merujuk ke tarjih. Oh kalau ini bukan bid'ah, oh ini bid'ah. Itulah salah satu keuntungan ketika seseorang itu berada dalam satu organisasi keislaman, atau kita mungkin bisa menyebutkan sebagai jamaatun minal muslimin ya. Sekarang kan banyak jamaah-jamaah dari kalangan kaum muslimin. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kita ini kalau mengerjakan sing jelas-jelas diperintah nih, itu wis banyak gitu. Jadi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu sangat banyak, dan kita ini belum mampu mengikuti sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi, belum bisa kita mengikutinya. Misalnya tentang sholat saja, sholat. Orang mungkin berdebat
katakanlah sholat raweh, sholat malam gitu nggih. Itu nek Kanjeng Nabi memberi contoh Ramadan atau tidak Ramadan, Rasulullah itu tidak lebih dari 11 rakaat. Ngoten nggih. Kemudian dalam perjalanannya di masa Khulafaur Rasyidin itu berkembang dengan berbagai kaidah dan kajian. Sehingga berkembang ada 23 rakaat, ada sampai 33 rakaat itu ya, atau sampai bahkan lebih dari itu, ada sholat mutlak dan sebagainya. Mungkin orang berdebat di situ tentang jumlah. Ning kadang lupa. Sing 11 rakaat ben bengi iki iso lakoni apa ora? Sing yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang orang itu berdebat dalam hal demikian, ning sakjane sunah itu belum dilakukan secara baik. Jadi kalau kita ya nek bisa mungkin itu sunah Nabi. Apalagi sholat malam itu luar biasa keutamaannya. Nek di surah Al-Muzammil itu tegas perintahnya. Makanya sholat malam untuk Rasulullah itu hukumnya wajib. Untuk umat Rasulullah sunnah muakkadah. Bahkan suruh kita itu setiap malam disuruh bangun sepertiganya atau separuh malam. Suruh bangun untuk sholat malam. Kuwi nek dilakoni wis luar biasa ibadah itu. Dan itu akan mengangkat derajat seseorang. Urusan-urusan dunia akhiratnya akan dimudahkan. Ning perkara tangi wengi salat malam kuwi ora perkara gampang. Kalau sebelum tidur itu kita sudah mempersiapkan diri, tidak banyak dosa yang kita lakukan, kita awali tidur dengan sunah-sunah Kanjeng Nabi, itu kita bangun mudah. Engko nek wis awan kesel, turune ora teratur, lali ndonga dan sebagainya ya. Nah, bisa jadi kita bangun itu kesulitan. Itu soal misalnya kita konsen dengan situ itu udah luar biasa. Misalnya orang berdebat tentang wirid, ya. Wirid, iki wirid ngene iki piye? Sholawat ngene iki piye? Sunnah apa bid'ah? Orang berdebat di situ misalnya. Padahal ada satu sunnah wirid yang tidak ada perdebatan dari siapapun, dari organisasi Islam manapun. Wirid apa? Wirid Al-Quran. Wirid Al-Quran itu lafadznya jelas. Itu wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berdebat soal wirid ini. Kadang orang wirid ini subhanallah wa bihamdihi atau adada kholqi wa terus mungkin banyak sekali. Sholawat misalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka hamidum majid. Utawa kadang orang berdebat Allahumma sholli ala sayyidina dan sebagainya. Orang berdebat itu. Padahal ada wirid yang sudah tidak ada perdebatan. Apa? Wirid Al-Quran. Sudah, tidak ada yang mendebat. Dan setiap hari kita disunahkan, Rasulullah nyontoni. Ya, kadang-kadang kita ini perkara sing wis jelas, hal-hal yang disunahkan, kita ini kurang konsen, kurang mengamalkan, sudah mencari-cari apa itu namanya perdebatan. Disunahkan Rasulullah itu wirid Al-Quran paling sedikit berapa? 1 juz sehari, itu yang disunahkan. Nek kurang kok kuwi sajane yo ndak disunahkan karo Kanjeng Nabi. Karena ada hadis sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berapa hari saya harus mengkhatamkan Al-Quran?" 30 hari. Berarti 1 hari 1 juz. Kemudian sahabat tadi mengatakan, "Saya mampu kurang dari itu, ya wis khatamno dalam 10 hari." Sahabat masih bertanya kepada Rasulullah, "Saya mampu kurang dari 10 hari khatam Al-Quran ya Rasulullah." Ya sudah, khatamkan selama 3 hari, jangan kurang dari itu. Berarti yang paling apik sedina 10 juz, pertengahan sedina 3 juz, standar minimal sedina 1 juz.
Dalam hadis itu di penghujungnya, cukuplah umatku dikatakan sebagai umat pemalas ketika dia mengkhatamkan Al-Quran lebih dari 30 hari. Saja nih wirid itu sudah jelas. Apa wiridmu? Oh, mungkin orang kadang nanti nggawa enek sing tasbih, nggawa enek sing apa itu stop buat itu cetik sing niku dihitung sedina pokoknya sholawat 5.000 dan sebagainya. Bersolat ke Nabi itu diperintah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Bersolawat kepada Nabi itu diperintah. Saya akeh nggih saya saya dengan niatan cinta kita kepada Rasulullah. Ini kadang orang berdebat solawat sing apa? Solawat dawa apa cendek? Solawat sing piye? Ya. Nah, sebetulnya kita bendino wirid Al-Quran itu langsung teksnya dari Allah, wahyu Allah, mukjizat Rasulullah yang sampai sekarang ada. Nah, itu aja wis mblenger. Nggih, wis mblenger. Gitu. Awake dhewe maca Quran oleh 3 lembar mripat wis napa niku sepet kok. Gitu. Mripat wis sepet rasane. Gek nek misale kok jenengan angel sari gampang buka Quran oleh 4 lembar wis ngantuk. Gitu. Tapi nek jenengan iki aku ngantuk kok ora iso turu-turu. Alah, nggih hiburan buka HP, buka TikTok, buka status, ya malah melorok. Ora samar dan sari. Gitu. Nek buka Al-Qur'an walah kok oleh 2 lembar wis klokap-lakep nggih. Dan orang yang sewu nggih, sing mboten sregep maca Quran kok sedina itu ora nek sak juz kata Rasulullah, ikulah adalah pemalas. Jenengan pirsa, pemalas itu sifatnya orang apa? Tiang nopo? Tiang munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Nah, arep budal salat aras-arasen, arep budal maca Quran aras-arasen, arep budal ning masjid aras-arasen, arep budal ning pengajian aras-arasen, arep berbuat baik aras-arasen. Nah, niku sifat malas itu sifatnya orang-orang munafik. Makanya kita sebagai orang mukmin insyaallah itu harus berlindung kepada Allah. Bisa jadi masih ada sifat-sifat kemunafikan dalam diri kita. Insya Allah kita bukan orang munafik. Ini kadang penyakit nifak itu masih menjangkiti di kalangan orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Al-Muhajirin, maka terkait bid'ah oke, ya kita sebagai kaum muslimin harus memahami juga. Oh ini bid'ah, oh ini tidak. Oh ini diperbolehkan, ini tidak. Makanya dalam perjalanan Islam ada ulama-ulama yang membuat kaidah-kaidah. Kita sering mendengar ada qawaidul fikih, ada kaidah-kaidah fikih. Misalnya begini, soal pakaian, ya, soal pakaian. Nek sing dicontohni Rasulullah tuh pakaian kayak apa? Putih, gitu. Nah, putih. Terus nek Rasulullah kan yo pakai pakaian-pakaian yang mungkin para nabi Rasulullah pakai jubah-jubah itu, gitu. Nggih. Dadi jasnya niku kan mboten enten zaman Kanjeng Nabi. Ngeten niku mboten enten. Nggih. Terus napa niku nggih sarung ngeten iki, nggih. Kopiah ngeten niku sorban enten nggih. Pakai sorban. Itu kan jadi contoh nih Kanjeng Nabi, napa malih batik-batik barang niki sing reno-reno. Niku ndak ada, ndak dicontohkan. Terus bagaimana akhirnya para ulama buat kaidah. Bagaimana kaidah pakaian itu? Kaidah pakaian itu yang pertama adalah pakaian yang menutup aurat adalah pakaian yang tidak membentuk lekuk tubuh. Satu. Yang kedua, pakaian yang tidak tembus pandang. Jadi aurate ibu-ibu ya yang masyhur ya seperti sholat ngeten niki. Jadi yang diperlihatkan telapak tangan dan wajah. Nah, jadi sakjane ibu-ibu misalnya sholat rukuan terus neng pasar rukuan ngoten nggih. Ya sah, ya itu yang bener nggih. Napa niku menutup aurat nggih. Becek rukuan ning ra umum nggih. Becek kok rukuan ya. Becek ya mesti
nggawe pakaian sing nah iki klambi kok kaya ngene mbok rodok disekeng ngen rodok body ya misalnya kan ngoten nggih. Sebetulnya akhirnya pakai kaidah itu. Jadi model pakaian kaya opo ae ndak apa-apa. Pakai celana, pakai sarung, pakai jas, pakai jaket, pakai baju dan sebagainya. Sing penting dua itu kaidahnya. Satu menutup aurat seluruh tubuh. Nek bagi perempuan, nek laki-laki itu aurat minimalnya itu adalah dari pusar sampai lutut niku minimal. Tapi kan ada nilai-nilai ihsan. Nek kakung aran masjid ya khuduz zinatakum inda kulli masjidin, pakai pakaian sing sae nggih. Nah, sehingga ada kaidah-kaidah fikih itu. Terus ada yang juga misalnya terkait dengan ibadah-ibadah mutlak. Niku ada dua hal amalan yang bisa diterima. Satu, amalan itu adalah niate karena Allah. Sing kedua, tidak melanggar atau sesuai dengan kaidah Al-Quran dan Sunnah. Pokoknya apa aja yang tidak melanggar aturan Al-Quran dan Sunnah dan diniati ikhlas itu adalah ibadah. Maka ada yang menerjemahkan, memberikan penjelasan ibadah itu apa? Qulu qaulin wa amalin radhiyallahu bihi fahuwa ibadatun. Oke, segala sesuatu perkataan, perbuatan yang Allah ridho itu adalah ibadah. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, disinilah kita itu harus terus belajar, terus tholabul ilmi, sehingga kita akan lebih hati-hati. Maka dalam kaidah fikih yang saya pahami, ketika kita berbicara tentang soal bid'ah dan perdebatan bid'ah, untuk diri kita, untuk ke dalam itu kita harus apa istilahnya itu keras, nggak apa-apa radikal ke dalam diri kita. Oh, iki wong nglakoni sing perkara sunah sik urung jangkep, perkara-perkara sing diperdebatkan kok nyapo dilakoni. Itu ke dalam kita harus kuat gitu. Wah, ini daripada ini wis gak sang lakoni. Wah, ini masih abu-abu, ora sang lakoni. Ngene jelas, iki dalilnya jelas. Oh, iki landasannya juga jelas. Itu aja yang dilakukan. Sedangkan ketika kita keluar melihat orang beramal, nggih, orang beramal, kita toleran. Ya, kita toleran, kita bisa melihat, menilai dari sudut pandang berbagai hal bisa kita lakukan. Neng awake dhewe rada bagus, lebih bagus kita kuat, keras kepada diri kita. Wis iki ra usah. Iki ora jelas dasare. Oh, iki ndak enek pijakannya. Tapi kalau orang beramal kita lebih baik toleran dan moderat. Oh, mungkin dia punya dasar. Oh, dia dalilnya ini. Oh, dia memang secara khusus tidak ada hujannya, tetapi secara umum ada dalilnya. Nah, ini yang saya pahami mensikapi permasalahan tentang bid'ah, perbedaan-perbedaan amaliyah ini dikatakan bid'ah atau tidak. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena kita berislam ini, kehidupan di antara kaum muslimin ada nilai-nilai yang wajib kita junjung. Misalnya tentang ukhuwah Islamiyah itu diperintahkan dan hukumnya wajib. Menjaga persatuan umat Islam itu hukumnya wajib. Ketika ada permasalahan yang masih diperdebatkan soal ibadah, maka ketika itu justru merusak nilai-nilai yang wajib dalam kehidupan berislam, seperti menjauhkan silaturahmi, merusak persatuan umat Islam, itu lebih baik kita hindari. Apalagi itu kalau masuk ranah khilafiyah. Khilafiyah itu masalah perbedaan pendapat, ya. Masalah perbedaan pendapat. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sejak zaman Nabi itu ya sudah ada. Bahkan ketika Nabi diutus itu jadi tuduh loh orang-orang orang-orang kalangan kafir musyrik itu, ya Rasulullah itu termasuk ahli bid'ah. Sampai Rasulullah di dalam Al-Quran disebutkan ya, di
Surat Al-Ahqaf, ma kuntu bid'am minar rusuli. Jadi saya ini bukan ahli bid'ah yang berbeda dengan para nabi-nabi sebelumnya. Karena para nabi itu cuma mendakwahkan apa? Tauhid. Ya. Jadi setiap nabi itu membawa misi utama tauhid, bahwa tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma arsalnaka mirsalin ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah. Sejak Nabi Adam sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di kehidupan Rasulullah, misalnya di era Abu Bakar itu dimulai pembukuan Al-Qur'an. Jadi di era Sayyidina Abu Bakar itu sudah ada pembukaan Al-Qur'an, karena banyak para hufat itu meninggal. Misalnya nanti mereka yang penghafal Al-Quran yang kuat hafalannya itu pada meninggal, terus Al-Quran itu bagaimana? Akhirnya sejak Abu Bakar radhiyallahu anhu itu sudah mulai pembukuan, dan itu diprotes oleh Umar bin Khattab. Karena apa? Tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak dicontohkan. Apa jawaban Abu Bakar? Insya Allah hadza khair. Nah, itu anunya. Dalilnya Abu Bakar. Insya Allah ini bagus. Ya. Karena beliau ya khalifah, punya kebijakan, ya akhirnya ya itu dilakukan terus pembukaan Al-Qur'an. Diteruskan di masa Umar bin Khattab, kemudian ditetapkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dan di situ ada beberapa versi Al-Qur'an, ya, dari sekian riwayat gini, mungkin ada sedikit perbedaan tentang jumlah surat, jumlah ayat, itu ada beberapa perbedaan memang. Bukan kok ini ya, bukan berkurang ayat, berkurang lafaz Al-Qur'annya, tidak. Tapi kadang contohnya begini, surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila inna sanulki alaika qaulan sakila. Itu kan enak, la. Sehingga disebutkan ya ayyuhal muzammil. Kalau di mushaf sekarang kan itu ayat 1 kan ya. Ya ayyuhal muzammil ayat 1. Qumil laila illa qalila ayat 2. Niswahu awinqus minhu qalila ayat 3. Ini ada yang menulis pendapat ini ayat yang pertama bukan ya ayyuhal muzammil, tapi teko ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Alasannya apa? Wong terusnya la. Ayat pertama cuma ya ayyuhal muzammil. Nah, jika ada perbedaan itu, maka di masa Utsman disepakati cuma satu mushaf Utsmani, sehingga jumlah ayatnya sekian, jumlah suratnya sekian. Ada yang berpendapat surat Al-Anfal dan surat At-Taubah itu menjadi satu surat. Jadi bukan tidak ada surat Al-Anfal, tidak ada surat At-Taubah, tapi itu menjadi satu surat. Karena apa? Surat-surat Anfal itu kan panjang-panjang, ya. Sehingga itu 7 surat itu mestinya panjang. Nah, itu jadi satu. Nah, termasuk surat At-Taubah itu kan tidak ada bismillahnya. Itu karena apa? Nyambung di surat terusan dari surat Al-Anfal. Tapi disepakati di Quran Utsmani itu surat Al-Anfal, surat At-Taubah. Nah, maksudnya perbedaan itu akhirnya ditetapkan. Nah, sampai sekarang kita memakai Quran Utsmani itu, dan versi-versi berbeda, yang lain dimusnahkan. Nah, itulah kebijakan artinya bukan Al-Quran yang beda loh ya, yaitu tadi pengelompokannya, ini ayat berapa, mungkin surat ya. Dan sebetulnya di Al-Quran, perawi Al-Quran itu ada beberapa yang masyhur itu. Ada qiraah sab'ah, ada 7 model qiraah yang kita cuma yang masyhur, yang kita di Indonesia, sebagaimana yang kita baca, kita pelajari, kita dengar dari kalangan para ulama-ulama Al-Quran.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi kita kembali kepada tema. Jadi tema kita tentang bid'ah. Kita sering mendengar kata itu. Di dalam bid'ah ada perdebatan sampai sekarang ya tidak selesai-selesai. Bagi kita apa? Ya kita harus terus belajar, kita thalabul ilmi, mengamalkan yang jelas-jelas sunnah Nabi aja kita belum tuntas. Di situ aja yang kita amalkan sebaik-baiknya. Kita rodok keras dengan awake dhewe rapopo, soal bid'ah, soal sunnah, tapi kepada orang lain kita perlu tasamuh, perlu toleran, ya perlu moderat. Tidak boleh kita gampang membid'ahkan orang lain, karena di dalam Al-Quran itu ada perintah secara umum wadkurullaha dzikron katsira. Jadi perintahnya pokoknya berzikirlah dengan zikir yang banyak. Ya bukan luas. Pijakan itu kadang memberikan ruang bagi kaum muslimin itu mengamalkan berbagai amaliyah. Nggih Bapak Ibu sekalian, boleh mengatakan kajian kita hadis yang kelima nggih hari ini tentang tema bid'ah, dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan ke dalam jalan yang lurus. Ya, seperti doa kita di dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita ketekun di ibadah-ibadah yang memang jelas-jelas diperintahkan oleh Allah di Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnah, sehingga amalan kita adalah amalan yang diterima, amalan makbulan, bukan amalan mardudan. Dan nggih wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.